Natal berbicara tentang arti Natal itu lahir ya, kelahiran. Jadi Natal Yesus Kristus adalah memperingati kelahiran Tuhan Yesus. Ya. Nah Bapak Ibu yang Tuhan, kita memperingati. Di dalam memperingati kelahiran Tuhan Yesus, caranya dengan kita bersyukur, dengan kita beribadah, dengan kita merenungkan segala kebaikan, kemurahan, pertolongan Tuhan, ya, penyertaan Tuhan, bahkan segala kasih anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Jadi kita memperingati kelahiran Tuhan Yesus atas segala kasih Allah, kasih anugerah Allah untuk saudara dan saya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Dan GBI Lemang untuk tahun ini Natal dengan temanya kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita akan melaksanakan Natal nanti pada hari Minggu tanggal 24 Desember. Ya. Jamnya untuk sementara jamnya jam berapa ya? Jam 8. Nanti panitia menegaskan lagi jam berapa ya. Oke, tetapi tanggalnya sudah pasti tanggal 24 Desember 2023 kita akan merayakan Natal. Kita akan isi dengan ibadah, juga kita memperingati dengan ucapan syukur, ya. Pokoknya semuanya hanya bagi kemuliaan bagi Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan, saya akan buka firman Tuhan di dalam Lukas pasalnya yang kedua ayat 18 sampai 14. Saya minta tolong untuk multimedia ditampilkan. Lukas pasal 2 ayatnya 8 sampai 14. Saya akan bacakan, Bapak Ibu kita simak bersama-sama. Firman Tuhan Lukas pasal 2 ayat 8. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. 10. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. 12. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. 13. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Amin. Bapak Ibu yang Tuhan, cerita di dalam Lukas pasal 2 ini adalah cerita tentang kelahiran Tuhan Yesus, di mana para gembala yang tinggal di padang, ya, yang fokusnya itu ada gembala-gembala. Tetapi kalau saya baca firman Tuhan di dalam Matius pasal 2, yang menonjol di situ bukan gembala, tetapi adalah orang Majus dari timur. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, gembala itu berbicara mewakili orang yang sederhana. Ya. Artinya kehidupannya sederhana, bahkan mungkin kepandaiannya juga sederhana, kekayaannya sederhana. Itulah gembala-gembala pada zaman waktu Tuhan Yesus lahir. Amin. Tapi mungkin di zaman modern sekarang berbeda. Gembala malah banyak yang mewah ya. Mobilnya Alphard, rumahnya wah dan lain sebagainya. Tetapi pada zaman Tuhan Yesus, gembala itu mewakili kesederhanaan. Tetapi di Matius berbicara tentang orang Majus. Orang Majus dari timur itu berbicara tentang orang yang kaya. Orang cendekiawan, orang yang pintar. Ya. Artinya kebalikannya dari gembala. Ini artinya Bapak Ibu yang Tuhan, melambangkan bahwa Tuhan Yesus datang ke bumi ini untuk seluruh bangsa. Baik yang sederhana maupun yang kaya. Amin. Untuk semua kalangan, tidak terkecuali. Tidak ada perbedaan. Tidak ada kelas-kelas. Di hadapan Tuhan semua manusia sama, baik yang diwakili dari gembala maupun dari orang Majus. Nah Bapak Ibu yang kasih Tuhan,
Untuk apa Tuhan Yesus datang atau lahir ke dunia ini? Kita tahu Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan saudara dan saya. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam Lukas tadi saya baca ayat yang 10 dan ke-11. Dikatakan firman Tuhan di dalam Lukas 2, 10 sampai 11. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, kata malaikat. Kepada mereka ini, kepada gembala-gembala yang datang. Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Yesus Kristus Tuhan di kota Daud. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadi kelahiran Tuhan Yesus di atas muka bumi ini, malaikat dengan bala tentaranya berkata, kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Jadi Tuhan Yesus lahir di dunia ini untuk menjadi kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Saudara suka dengan kelahiran Tuhan Yesus? Kalau anak-anak suka, banyak makanan, ada kado, ya, ada bonus, ada apa lagi? Bukan itu saudara, tetapi firman Tuhan katakan, kesukaan besar untuk seluruh bangsa, karena telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Jadi kesukaan saudara dan saya, kelahiran Tuhan Yesus, karena dia datang menjadi juru selamat. Kesukaan besar untuk seluruh bangsa, karena telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Amin. Ya. Kita harus merenungkan di dalam memperingati kelahiran Tuhan Yesus, betapa berbahagianya saudara dan saya. Amin. Karena saudara dan saya diselamatkan karena iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, memang Tuhan Yesus itu datang ke dunia ini untuk menyelamatkan. Misi yang paling utamanya untuk menyelamatkan umat manusia. Ya. Matius 9 ayat 13 berkata, jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Jadi Tuhan Yesus datang ke dunia, datang ke bumi ini untuk menyelamatkan umat manusia yang berdosa. Ya. Umat manusia yang berdosa. Loh, emangnya saya berdosa? Saya itu hidup kudus, saya menjaga kekudusan, saya menjaga perkataan dan lain sebagainya. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata lain di dalam Roma pasal 9 ayat 10. Intinya Roma 9 ayat 10, Roma 3 ayat 9 sampai 10 mengatakan bahwa semua manusia adalah orang berdosa. Ingat, semua manusia adalah orang berdosa. Firman Tuhan katakan Roma 3 ayat 9, jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita tuduh baik orang Yahudi maupun orang Yunani, bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar seorang pun tidak. Amin. Ayat 9 dan ayat 10 di dalam Roma 3 ini mengatakan bahwa semua orang berdosa. Bahwa semua orang tidak ada yang benar. Ya, saya ulangi baca kembali. Jadi bagaimana, adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita tuduh baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yunani ini berarti berbicara orang di luar Yahudi. Bangsa-bangsa lain. Karena di dalam perjanjian lama hanya bangsa Yahudi, umat pilihan Allah. Di luar Yahudi adalah Goyim. Dan diwakili dengan bangsa Yunani. Jadi artinya untuk semua bangsa. Ya,
bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Jadi seluruh manusia di dunia ini ada di bawah kuasa dosa. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar seorang pun tidak. Pertanyaannya, sejak kapan manusia ada di dalam kuasa dosa? Sejak Adam jatuh dalam dosa. Amin. Ketika Adam jatuh dalam dosa, maka hilanglah kemuliaannya dan seluruh keturunannya, semua manusia ada di dalam kuasa dosa. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Firman Tuhan di dalam Roma 3 ayat 23. Semua manusia telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Maka Tuhan Yesus mau menyelamatkan dengan cara menebus dosa umat manusia. Pertanyaannya, bagaimanakah Allah menyelamatkan manusia? Allah menyelamatkan manusia dengan mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Ini firman Tuhan yang sering kita baca ya, di dalam Yohanes 3 ayat 16. Allah mengasihi saudara dan saya. Sekalipun kita dalam kuasa dosa karena Adam jatuh dalam dosa, tetapi Allah memiliki kasih yang luar biasa kepada ciptaannya yang tersempurna, yaitu saudara dan saya. Kalau baca dalam Kejadian, penciptaan, semua diciptakan baik di pandangan Allah. Tetapi ketika manusia diciptakan, itu dikatakan sangat baik, terbaik, artinya sempurna. Manusia adalah ciptaan yang paling dikasihinya. Ketika Adam jatuh dalam dosa, manusia ada di dalam kuasa si jahat. Allah mau mengambil lagi daripada yang si jahat. Mau menyelamatkan lagi umatnya dengan cara Allah mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan dikatakan di dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Dengan kata lain, yang percaya akan memperoleh hidup yang kekal, yang tidak percaya akan binasa. Percaya artinya menerima Yesus Kristus sebagai Allah, juru selamat pribadi dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Puji Tuhan, kita semua adalah orang-orang yang percaya, yang menerima Yesus Kristus sebagai Allah, juru selamat pribadi dalam kehidupan kita. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, maka dari itu miliki dan pertahankan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Amin. Apapun halangan, rintangan, godaan ya, di dalam kehidupan kita. Karena perjalanan hidup kita ini tidak terlepas dari yang namanya persoalan, permasalahan. Ya, banyak hal, rintangan, godaan dalam kehidupan kita ini. Tetapi yang paling utama, ingat, miliki dan pertahankan iman percaya saudara dan saya kepada Tuhan Yesus. Amin. Karena iman kita kepada Tuhan Yesus yang membuat kita diberikan kehidupan kekal. Ketika kita melepaskan iman percaya kepada Tuhan Yesus, maka hidupnya akan binasa. Amin. Bapak Ibu yang Tuhan, banyak godaan. Ya. Bahkan orang yang sudah Kristen sejak lahir pun bisa saja di tengah perjalanan meninggalkan, melepaskan iman percaya. Amin. Kalau kita tidak mempertahankannya. Bagaimana cara mempertahankan iman percaya kita kepada Tuhan? Enggak ada jalan lain. Kita harus selalu karib dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, gaul dengan Tuhan, andalkan Tuhan, berpengharapan kepada Tuhan. Jadikan Tuhan sebagai sumber pertolongan saudara dan saya. Amin. Bergantung hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, karena manusia itu lemah. Saya maksud lemah situasi kondisinya ketika dibandingkan dengan iblis. Kita tidak bisa melihat iblis, kita tidak bisa mendengar iblis,
Kita tidak tahu di mana setan iblis berada. Tetapi iblis setan tahu kondisi saudara dan saya. Dia mendengar apa yang dikatakan kita. Dia melihat apa yang dilakukan kita. Jadi tanpa kita bergantung kepada Tuhan, kita lemah berhadapan dengan si jahat. Amin. Maka daripada itu sekali lagi miliki dan pertahankan iman kita dengan cara selalu hidup bergantung kepada Tuhan. Fokus kepada Tuhan. Jadikan Tuhan satu-satunya. Menjadi pengharapan, kekuatan, pegangan saudara dan saya. Amin. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya. Dengan cara apa Tuhan Yesus di atas kayu salib? Itulah karya penyelamatan. Dengan cara kematiannya Tuhan Yesus di atas kayu salib, itulah karya penyelamatan. Menebus saudara dan saya yang ada di dalam kuasa si jahat, kuasa dosa. Ditebus dengan darahnya yang mahal dan tebus dengan harga lunas di atas kayu salib. Bapak Ibu yang Tuhan, di dalam perjanjian lama, tanpa penumpahan darah, tidak ada penebusan dosa. Jadi dalam perjanjian lama bangsa Israel kalau merasa berdosa dan ingin diampuni dosanya, maka dia membawa binatang untuk dikorbankan di rumah Allah. Gantinya dia yang harus mati. Amin. Tetapi puji Tuhan saudara dan saya, digantikan bukan oleh binatang, tetapi oleh darah Yesus di atas kayu salib. Ketika mencurahkan itu untuk menebus saudara dan saya. Pengampunan dosa saudara dan saya. Amin. Harusnya kita mati. Digantikan oleh Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Seperti bangsa Israel di dalam perjanjian lama. Ketika harusnya mati. Sebab firman Tuhan katakan upah dosa adalah maut. Upah dosa adalah mati. Tapi bangsa Israel supaya tidak mati, maka diganti dengan kematian binatang. Dengan menumpahkan darahnya. Puji Tuhan, kita hidup dalam zaman kasih anugerah. Kita tidak usah membawa lagi binatang. Cukup dengan darah Yesus untuk seluruh bangsa. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang kedua, di dalam Lukas pasal 2 ayat 13 sampai 14, ya, tolong tampilkan. Lukas 2 ayat 13 sampai 14. Yang pertama, kedatangan Tuhan Yesus di atas muka bumi untuk menyelamatkan saudara dan saya. Amin. Itu garis bawahi. Dengan cara Allah mengutus anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Dan dengan cara kematiannya Tuhan Yesus di atas kayu salib, dengan mencurahkan darahnya yang kudus, itu adalah penebusan dosa saudara dan saya. Menyelamatkan saudara dan saya. Lanjut di dalam Lukas pasal 2 ayat 13 sampai 14 dikatakan demikian. Dan tiba-tiba bersama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah katanya. Ketika Tuhan Yesus lahir, malaikat dengan bala tentara sorga memuji Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekali lagi. Dengan kelahiran Tuhan Yesus Kristus di bumi, malaikat dan bala tentara sorga memuji Allah. Karena segala puji dan hormat hanya bagi Allah. Amin. Kalau malaikat dan bala tentara sorga memuji Allah, begitupun saudara dan saya, seharusnya kita memuji Allah. Amin. Ketika Tuhan lahir di muka bumi ini, kita harus memuji Allah, meninggikan Allah. Terlebih lagi ketika Tuhan hadir dalam kehidupan saudara dan saya secara pribadi, lepas pribadi. Biarlah hidup kita ini penuh dengan pujian, pengagungan kepada Allah yang maha tinggi. Amin. Segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada dua hak Allah
Yang pertama, pujian adalah hak Allah. Firman Tuhan katakan juga, pembalasan adalah hak Allah. Jangan mencuri kemuliaan Tuhan ketika kita ingin dipuji. Tampil di atas mimbar jadi pembicara, motivasinya ingin dipuji. Itu mencuri kemuliaan Allah. Tampil di mimbar, baik jadi apapun, WL, singer, pemain musik, atau apapun juga, harus benar motivasinya. Hanya untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Jangan ingin dipuji. Tetapi kalau kita mendapatkan pujian, jangan tolak. Kita terima dan kembalikan kepada Tuhan. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Ya. Kalau ada yang muji, ya terima kasih. Kami kembalikan segala puji dan hormat bagi Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hidup kita ini harus selalu memuji, menyembah, mengagungkan Tuhan. Sekali lagi, hak Allah adalah dipuji, hak Allah, pembalasan adalah hak Allah. Makanya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau pembalasan adalah hak Allah, tertanam di dalam hati kita, ketika kita dianiaya, ketika kita difitnah atau di apapun yang membuat kita sakit, kecewa dan sebagainya. Jangan sekali-kali membalas. Amin. Sebab ketika kita membalas, kita sedang mencuri haknya Allah. Firman Tuhan katakan, pembalasan adalah hakku. Kalau saudara dan saya membalas kejahatan orang lain, sedang mencuri haknya Allah. Bahkan firman Tuhan ajarkan, balaslah kejahatan dengan kebaikan. Amin. Bahkan berkatilah orang-orang yang berbuat salah kepada kita. Itu ajaran Kristus. Amin. Dulu sebelum saya percaya Tuhan Yesus, masih ada gigi ganti gigi, mata ganti mata. Tetapi ketika saya percaya Tuhan Yesus dan mempelajari firman-Nya, dalam sekali, justru kita harus membalas kejahatan dengan kebaikan. Amin. Memberkati orang yang berbuat salah kepada kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya, segala puji dan hormat hanya bagi Allah. Firman Tuhan dikatakan di dalam Wahyu pasal 4 ayat yang ke-11. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak, sekali lagi, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa. Sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Amin. Pujilah Tuhan. Sebab semua yang ada di dunia ini adalah kehendak Tuhan, adalah ciptaan Tuhan. Maka nikmati apa yang Tuhan berikan kepada saudara. Ketika kita berjalan melihat gunung, pemandangan yang indah, meneduhkan hati, menenangkan pikiran, keluarkan ucapan terima kasih Tuhan. Engkau luar biasa, Engkau dahsyat. Ketika melihat apapun, ketika kita menikmatinya, selalu katakan terima kasih Tuhan. Karena semuanya diciptakan oleh Tuhan. Ketika kita makan sekalipun dengan jengkol dan asin, sambalnya yang pedas, tetap mengucap syukur. Amin. Ya. Karena yang menumbuhkan pohon jengkol juga Tuhan, yang menciptakannya juga Tuhan. Ya. Yang kita makan nasi juga padinya Tuhan yang menciptakan, Tuhan yang menumbuhkan. Jadi jadilah orang percaya yang selalu mengucap syukur. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Gampang kalau ngomong mengucap syukur, melaksanakannya insya Allah. Kalau dompetnya penuh, keluarga rumah tangga baik, gampang mengucap syukur. Kalau sebaliknya, dompetnya penuh dengan tagihan, rumah tangga, ekonomi terpuruk, penyakit ada, sulit untuk mengucap syukur tanpa kemampuan dari Tuhan. Padahal firman Tuhan katakan mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Tuhan. Amin. Dalam segala hal.
garis bawahi. Yang kedua, karena itu yang dikehendaki Tuhan, garis bawahi. Tuhan menghendaki saudara dan saya selalu mengucap syukur dalam kondisi situasi apapun juga. Ya. Melihat keadaan dunia, gempa, banjir, perang, ekonomi, dan lain sebagainya. Tapi sebagai orang percaya selalu mengucap syukur. Lanjut, Bapak Ibu yang di Tuhan, hanya Allah yang layak menerima pujian. Ya. Kita jangan ingin dipuji, karena yang layak dipuji hanya Allah. Kalaupun ada orang yang memuji kita, terima dan kembalikan segala puji hormat bagi Tuhan. Amin. Dan yang berikutnya dikatakan damai sejahtera di bumi. Pertanyaannya, apakah dengan kelahiran atau datangnya Tuhan Yesus ke muka bumi ini membawa damai? Membawa damai tidak? Datang Tuhan Yesus ke dunia. Yuk kita buka firman Tuhan di dalam Matius pasal 10. Ayatnya 34 sampai 37. Matius pasal 10 ayat 34 sampai 37. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya. 36. Dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Tuhan Yesus datang ke dunia ini tidak membawa damai. Bahkan ketika Tuhan Yesus hadir di Israel, di Yerusalem, terjadi gap dengan orang-orang Farisi. Orang-orang Farisi memusuhi, bahkan memusuhi murid-muridnya. Ya. Zaman Kaisar Nero. Apakah orang Kristen damai? Tidak. Saudara, dikejar-kejar. Amin. Tuhan Yesus datang ke bumi. Tidak membawa damai. Untuk keluarga, untuk rumah tangga. Contoh-contoh saja. Ketika saya percaya Tuhan Yesus, menerima Yesus sebagai Allah dan Juru Selamat pribadi di dalam kehidupan saya, maka terjadi pertentangan di dalam keluarga. Ya, keluarga membenci. Teman-teman sekerja juga kurang respect. Ya, banyak hal yang membuat kuciwa. Itu bahasa Jepang ya. Kalau bahasa Indonesianya kecewa. Membuat kita nggak enak, saudara. Datang ke dunia. Tetapi Tuhan Yesus membawa damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Amin. Jadi Tuhan Yesus ke dunia tidak membawa damai sejahtera. Tetapi Tuhan Yesus membawa damai sejahtera kepada manusia yang berkenan di antaranya. Amin. Kepada orang-orang yang berkenan, damai sejahtera Tuhan itu dicurahkan, dilimpahkan. Sekali lagi, tetapi Tuhan Yesus membawa damai sejahtera di bumi di antara manusia, yaitu saudara dan saya yang berkenan kepadanya. Artinya Bapak Ibu yang Tuhan, damai sejahtera hanya ada pada orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Itu ada damai sejahtera Allah. Bukan damai sejahtera dari dunia yang sifatnya dari luar. Tetapi damai sejahtera dari Allah yang keluar dari dalam. Itu hanya dicurahkan kepada orang-orang yang berkenan kepadanya. Apa itu berkenan? Saya buka Kamus Besar Bahasa Indonesia supaya lebih jelas apa itu berkenan. Disimpulkan berkenan itu menyenangkan, senang, menyukakan, suka, setuju. Jadi orang-orang yang suka
kepada firman-Nya, kepada Tuhan. Orang-orang yang menyukakan Tuhan, orang-orang yang menyenangkan hatinya Tuhan, itulah orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Berikan tepuk tangan begitu. Supaya saudara dan saya menjadi orang-orang yang berkenan, hiduplah dengan cara yang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Dengan apa Tuhan disenangkan? Ketika saudara dan saya hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Itu menyukakan, menyenangkan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadi orang yang hidupnya selalu menyenangkan, menyukakan hati Tuhan akan diberikan damai sejahtera oleh Allah. Ya, damai sejahtera dari Allah. Buka firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 14 ayat 27. Yohanes 14 ayat 27, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Amin. Ada perbedaan damai sejahtera dari Allah dengan damai sejahtera dari dunia. Ketika kita dagangannya laku, laris manis Tanjung Kimpul, waduh senang, ada damai sejahtera. Ya. Ketika kita diberi kesehatan, wah damai sejahtera. Amin. Tetapi Bapak Ibu yang Tuhan, kalau damai dari Allah itu, sekalipun kita dalam kondisi sebaliknya, ada damai sejahtera dari Tuhan, dibuktikan dengan selalu perkataannya meninggikan, mengagungkan Tuhan. Amin. Tidak bersungut-sungut. Tidak menyalahkan Tuhan. Ya. Karena memang Tuhan tidak pernah salah dan tidak ada kesalahan dalam Tuhan. Orang yang setuju itu orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Setuju dengan apa? Setuju dengan Tuhan. Setuju dengan firman-Nya. Buktinya setuju melakukan perintah-perintahnya. Amin. Dan orang yang melakukan perintah-perintahnya maka akan dilimpahkan damai sejahtera Allah. Buka lagi firman Tuhan di dalam Yesaya 48 ayat 18. Yesaya 48 ayat 18 firman Tuhan berkata, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Luar biasa. Dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita melakukan perintah-perintah Tuhan, firman Tuhan katakan damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Ya. Artinya sungai yang tidak pernah kering itu jadi berkat bagi di sekitarnya. Pohon yang tumbuh di pinggir sungai. Dengan cuaca apapun tetap akan bertumbuh menghasilkan buah pada musimnya. Amin. Ya. Itulah orang yang melakukan perintah-perintah Tuhan. Seperti hatinya itu seperti damai sejahtera itu seperti sungai yang tidak pernah kering. Buktinya kita menjadi berkat. Seperti air yang tidak pernah kering itu menjadi berkat bagi setiap ikan yang ada di sungai itu, setiap tumbuhan yang ada di samping kiri sungai itu. Amin. Jadi berkat. Dan dikatakan, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Amin. Ada gelombang laut yang berhenti? Enggak pernah ya. Dari sejak kapan sampai kapanpun gelombang laut itu tidak akan pernah berhenti. Kecuali satu, di dalam lukisan. Enggak maju-maju. Ya. Yang realnya itu gelombang laut tidak pernah berhenti. Itulah kebahagiaan orang yang selalu melakukan perintah-perintahnya. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya apa perintah Tuhan? Jawabannya baca dari Kejadian sampai Wahyu. Ya,
Ini mendorong supaya rindu selalu baca firman Tuhan. Kalau ingin tahu perintah-perintah Tuhan, baca dari Kejadian sampai Wahyu. Tetapi dari Kejadian sampai Wahyu, perintah Tuhan intinya 2. Yuk kita buka firman Tuhan di dalam Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40. Inilah intisari perintah Tuhan kepada saudara dan saya. Matius 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Garis bawahi ayat 40. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Artinya dari Kejadian sampai Wahyu itu dirangkum dengan mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Amin. Makanya kekristenan itu simbolnya salib. Relasi dengan Tuhan, relasi dengan sesama. Kalau kita relasinya baik dengan Tuhan, ada buktinya, ada buahnya, relasinya baik dengan sesama. Amin. Kalau kita tidak baik, buruk relasinya dengan sesama, itu buktinya kita tidak baik relasinya dengan Tuhan. Sekalipun doanya getol, baca firman Tuhannya getol, tapi yang dilihat lebih dari itu adalah buktinya relasi kita dengan sesama. Amin. Sebab kekristenan bukan sekedar agama. Agama itu tidak agama kacau, supaya tidak kacau maka dibuat aturan-aturan. Harus A, B, C sampai Z. Tidak boleh A, B, C sampai Z. Tidak salah. Tetapi lebih dari itu kekristenan adalah hubungan. Hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Hubungan pribadi kita dengan sesama manusia. Amin. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di bulan Desember di suasana Natal ini kita harus selalu bersuka cita. Karena Tuhan Yesus datang di bumi untuk menyelamatkan orang berdosa, yaitu saudara dan saya. Kita juga harus bersuka cita karena Allah memberikan damai sejahtera bagi yang berkenan kepadanya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan.